Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan melakukan presentasi terkait analisis perilaku olahraga pada mahasiswa untuk memenuhi tugas mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Sebelum itu, yuk kenalan sama tim kami. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu surveillance. Nah, surveillance merupakan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi mengenai kejadian penyakit maupun masalah kesehatan. Selanjutnya, kita masuk pada elemen surveillance. Elemen surveillance terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke sumber data seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, ataupun dapat dengan melakukan kunjungan kepada masyarakat atau dengan mengunjungi sumber data yang lain seperti pusat riset dan penelitian. Yang kedua ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar dapat mengkaji masalah penyakit serta tinggi rendahnya suatu kasus. Yang ketiga ada interpretasi data. Interpretasi data dilakukan dengan memberikan uraian tentang determinan atau faktor risiko yang dapat mempengaruhi pola suatu penyakit atau masalah kesehatan. Yang keempat ada diseminasi informasi. Diseminasi informasi atau biasa disebut penyebar luasan informasi dilakukan dengan memberikan informasi dalam bentuk tabel, grafik, diagram, namun disertakan dengan penjelasan. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik dapat dilakukan dengan memberikan ringkasan hasil surveillance dan rekomendasi tindak lanjut untuk melakukan intervensi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada indikator surveillance. Nah, indikator surveillance terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, indikator input. Indikator input dapat dilihat dari segi money, method, material, dan data. Yang kedua, indikator proses. Indikator proses dapat dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, serta pencatatan dan pelaporan data. Yang ketiga, indikator output. Nah, indikator output ini dilakukan setelah semua kegiatan pada indikator proses selesai dilakukan. Nah, dalam indikator output dihasilkan informasi, indikator kinerja, dan melakukan diseminasi informasi. Keempat, ada indikator outcome. Nah, dalam indikator outcome ini, kita dapat melihat dampak jangka panjang dari suatu program kesehatan yang kita jalankan. Misalnya, adanya penurunan angka kematian, adanya penurunan prevalensi penyakit, dan adanya peningkatan status gizi. Dalam indikator ini, kita juga dapat melihat efektivitasan dari program kesehatan yang kita jalankan untuk peningkatan kesehatan dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada tujuan surveillance. Nah, tujuan surveillance ada 4. Yang pertama, untuk memonitor tren penyakit. Nah, dengan surveillance kita dapat mengetahui informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan juga masalah kesehatan yang sedang terjadi. Yang kedua ada untuk mendeteksi outbreak. Nah, setelah kita melakukan dan mengamati tren penyakit yang sedang terjadi, dapat dilakukan kewaspadaan dini terhadap terjadinya outbreak atau KLB wabah. Yang ketiga, ada pemantauan kesehatan populasi. Nah, pemantauan kesehatan populasi ini dapat dilakukan dengan penentuan kebutuhan kesehatan prioritas, sehingga kesehatan populasi dapat dipantau dengan lebih baik. Yang keempat, ada untuk melaksanakan POACE atau dengan kepanjangan Planning, Organizing, Activating, Controlling, dan Evaluation. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah perencanaan surveillance kesehatan. Teman-teman bisa melihat pada skema yang tertera dan juga terlampir di sebelah ini bahwa pelaksanaan surveillance kesehatan itu secara umum dimulai dengan adanya pengambilan data. Nah, data yang diambil ini didapatkan dari berbagai instansi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun laboratorium, yang kemudian data tersebut akan diubah menjadi suatu informasi. Informasi yang didapat ini akan dilakukan analisis dan juga interpretasi berdasarkan dengan tujuan dan juga kebutuhan daripada pihak-pihak yang terkait. Yang kemudian hasil analisis dan juga interpretasi ini akan dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan suatu keputusan ataupun pembuatan suatu kebijakan yang dimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat.
Nah, hasil keputusan dan juga kebijakan yang sudah dibuat tersebut akan didiseminasikan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti pelayanan kesehatan, yang dimana hasil diseminasi tersebut akan menjadi dasar pelayanan kesehatan dalam melakukan suatu tindakan, kegiatan ataupun program yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Dari tindakan ataupun program yang dilakukan tersebut akan didapatkan kembali data-data, yang data-data tersebut kemudian akan dilaporkan kembali kepada Dinas Kesehatan, yang seterusnya akan berputar seperti itu proses langkah-langkah daripada surveillance kesehatan. Oke, kita akan masuk pada jenis-jenis sistem surveillance kesehatan masyarakat. Nah, sistem surveillance kesehatan masyarakat ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada surveillance individu. Nah, surveillance individu ini mendeteksi dan juga memonitoring setiap individu yang mengalami kontak dengan penyakit yang serius. Nah, surveillance individu ini dapat dilakukan dengan melakukan isolasi institusional segera terhadap kontak agar penyakit yang telah dicurigai dapat segera dikendalikan. Yang kedua ada surveillance penyakit. Nah, surveillance penyakit ini dilakukan dengan pengawasan secara terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden suatu penyakit melalui pengumpulan yang sistematis, konsolidasi, dan juga evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit ataupun kematian yang terjadi, dan juga pengumpulan data yang relevan. Nah, yang menjadi fokus utama dari surveillance ini yaitu penyakit itu sendiri, bukan pada individunya. Yang ketiga ada surveillance sindromik. Nah, surveillance sindromik ini melakukan pengawasan secara terus-menerus dengan kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing penyakit. Nah, surveillance sindromik ini mengamati indikator-indikator individu yang sakit, seperti pola perilaku, gejala-gejala, dan juga tanda, serta temuan laboratorium, yang dimana dapat ditelusuri dari aneka sumber, dan juga hal tersebut dilakukan sebelum diperolehnya konfirmasi dari laboratorium tentang suatu penyakit. Yang keempat ada surveillance berbasis laboratorium. Nah, surveillance berbasis laboratorium ini digunakan untuk mendeteksi dan juga memonitoring suatu penyakit infeksi. Contohnya penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis. Yang kelima ada surveillance terpadu. Surveillance terpadu ini menata dan juga memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah, negara, provinsi, kabupaten, ataupun kota sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Yang keenam ada surveillance kesehatan masyarakat global. Nah, dengan adanya perdagangan dan juga perjalanan internasional di abad modern ini, serta migrasi manusia dan juga binatang serta organisme yang dimana memudahkan terjadinya transmisi penyakit infeksi lintas negara. Berikutnya kita masuk pada sumber data. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang dikumpulkan untuk menjawab masalah yang ditemukan. Data primer sendiri diperoleh secara langsung dari narasumber melalui penyebaran kuesioner Global Physical Activity Questionnaire kepada mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Berikut data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan. Data sekunder yang kami gunakan ini diambil melalui data dari Riskesdas tahun 2018 dan penelitian oleh Sandayanti tahun 2021. Berikutnya kita masuk pada analisis data. Analisis data primer yang kami lakukan di sini yaitu dengan menggunakan rumus total aktivitas fisik MNT menit per minggu, yang dimana dapat teman-teman lihat pada slide terdapat kode dalam rumus tersebut, yaitu P2 dan P3 yang dijadikan sebagai kode untuk pertanyaan aktivitas berat, P5 dan P6 yang dijadikan sebagai kode untuk pertanyaan aktivitas sedang, sedangkan P8 dan P9 yang dijadikan sebagai kode untuk pertanyaan aktivitas ringan. Adapun P11 dan P12 yang digunakan sebagai kode untuk pertanyaan olahraga berat, dan P14 dan P15 yang dijadikan sebagai kode untuk pertanyaan olahraga sedang. Setelah melakukan analisis data primer, hasil tersebut kemudian kami kategorikan berdasarkan tabel yang ada pada slide, di mana tabel tersebut kami ambil dari sumber WHO tahun 2012, di mana jika hasil yang diperoleh lebih dari sama dengan 3.000, maka dikategorikan sebagai aktivitas fisik
tinggi. Kemudian, jika jumlah kurang dari 3.000 sampai dengan lebih dari sama dengan 600, maka dikategorikan sebagai tingkat aktivitas fisik sedang. Sedangkan jika hasil kurang dari 600, maka dikategorikan sebagai tingkat aktivitas fisik rendah. Berikutnya kita masuk pada interpretasi data. Interpretasi data primer yang kami peroleh dari kuesioner ini dapat teman-teman lihat pada slide, di mana umur berdasarkan jenis kelamin itu terdapat laki-laki berusia 20 tahun berjumlah 4 orang, 21 tahun berjumlah 1 orang, dan juga bisa kita lihat pada perempuan, di mana perempuan berusia 18 tahun berjumlah 2 orang, 19 tahun berjumlah 9 orang, 20 tahun berjumlah 14 orang, dan usia 21 tahun berjumlah 2 orang. Adapun teman-teman bisa lihat pada slide, di mana berdasarkan pekerjaan dapat teman-teman lihat mahasiswa berjumlah 29 orang, wirausaha berjumlah 2 orang, dan atlet berjumlah 1 orang. Berikutnya, dapat kita lihat bahwa data yang kami peroleh berdasarkan program studi terdapat 29 orang dari program studi kesehatan masyarakat, 2 orang dari program studi akuntansi, dan 1 orang dari program studi arsitek. Adapun data yang kami peroleh berdasarkan semester terdapat 27 orang dari semester 5 dan 5 orang dari semester 3. Selanjutnya, kita akan melihat interpretasi data primer yang kami peroleh. Setelah kami melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus total aktivitas fisik (NFP) secara manual, kami memperoleh hasil seperti yang dapat teman-teman lihat pada tabel, di mana pada tabel tingkat aktivitas fisik mahasiswa Universitas Nusa Cendana terdapat 3 kategori, yaitu kategori tinggi dengan jumlah 14 orang, kategori sedang dengan jumlah 13 orang, dan kategori rendah dengan jumlah 5 orang. Selanjutnya kita akan membahas terkait interpretasi data sekunder yang kami gunakan, yaitu data hasil Riskesdas tahun 2018 dan hasil penelitian Sandayanti tahun 2021. Pada slide berikut ini dapat teman-teman lihat hasil Riskesdas tahun 2018, yaitu aktivitas fisik pada kategori umur dan juga jenis kelamin. Untuk jenis kelamin tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan juga perempuan. Sedangkan untuk umur kami melihat pada umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Untuk data umur 15-19 tahun, aktivitas cukup di angka 50,4% dan kurang pada angka 49,6%. Sedangkan untuk umur 20-24 tahun lebih tinggi daripada umur 15-19 tahun. Nah, dari hasil data ini kami menyimpulkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi perilaku olahraga pada mahasiswa, sedangkan untuk umur, semakin tinggi umur, maka semakin besar tingkat perilaku olahraganya. Untuk slide berikutnya ini, kami paparkan data dari hasil penelitian Sandayanti pada tahun 2021 yang mengukur aktivitas fisik pada mahasiswa Kedokteran Umum Universitas Malahayati. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide bahwa aktivitas fisik tertinggi itu pada aktivitas fisik sedang dengan jumlah 133 dan yang terendah itu pada aktivitas fisik berat dengan jumlah 7. Berdasarkan kedua data sekunder yang telah kami paparkan, dapat kita simpulkan bahwa tingkat aktivitas fisik pada mahasiswa khususnya yang berumur 20-24 tahun dalam kategori cukup. Sedangkan apabila dilihat dari data primer dan juga dihubungkan dengan data sekunder, dapat kita ketahui bersama bahwa tingkat perilaku aktivitas fisik pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Cendana dalam kategori tinggi. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan, yang pertama yaitu memberikan edukasi terkait hidup sehat, khususnya terkait perilaku olahraga. Yang kedua, membuat event olahraga yang seru, baik itu di tingkat kampus maupun di tingkat masyarakat. Yang ketiga, mengikuti organisasi olahraga. Yang keempat, membuat jadwal olahraga mingguan. Dan yang kelima, mengajak teman-teman maupun keluarga untuk melakukan olahraga secara bersama-sama.